Protes Indonesia atas gaji anggota DPR. Dari protes gaji DPR hingga korban meninggal dan kerusakan fasilitas umum, demo dimulai, ribuan orang turun ke jalan di Jakarta. Tuntutan utama, penolakan terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR yang berlebihan di tengah iklim ekonomi yang sulit. Protes awal di depan gedung DPR tetap berlangsung damai. Ketegangan meningkat, polisi meningkatkan keamanan. Terjadi bentrokan kecil antara pengunjuk rasa dan polisi. Beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu dan botol ke arah polisi yang dibalas dengan gas air mata. Insiden pengemudi ojek online. Sebuah mobil polisi menabrak hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online. Masyarakat menunjukkan solidaritas, mengantar almarhum Afan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob ke tempat peristirahatan terakhir. Fokus demo yang semula menolak gaji DPR berubah menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian. Kerusuhan meluas, massa menyerang gedung DPR, kantor pemerintah, dan rumah pejabat. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tangerang Selatan diserbu massa. Puluhan orang menjarah barang elektronik dan perabotan rumah tangga. Kerusuhan menyebar ke berbagai kota di luar Jakarta. Respons pemerintah, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat darurat. Ia memerintahkan aparat TNI Polri untuk menindak tegas pelaku kekerasan. Ia juga mengumumkan bahwa partai-partai politik sepakat menghapus sebagian tunjangan DPR dan menunda perjalanan dinas luar negeri bagi anggota DPR. Situasi terkini, TNI Polri masih berjaga di titik-titik rawan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sejumlah demonstran ditangkap karena terlibat dalam aksi penjarahan dan pembakaran. Situasi belum sepenuhnya kondusif, tetapi pemerintah berjanji akan meninjau ulang kebijakan untuk menenangkan masyarakat. Aksi unjuk rasa diperkirakan masih akan berlanjut beberapa hari ke depan. Aksi yang awalnya menolak gaji dan tunjangan DPR berubah menjadi amarah besar setelah insiden pengemudi ojek online tewas ditabrak polisi. Pemerintah kini menghadapi tantangan berat, meredam kemarahan rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional. Kamu suka konten kami? Yuk, subscribe dan follow Liho TV.